Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah masami'a qulubana li dzikrik wa a'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya senantiasa berada dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Musim penyakit ini banyak yang sakit ya Pak. Habis anak sakit pindah sama kakaknya. Terus kakaknya sakit, ibunya sakit. Nah, ibunya sakit, kita lagi sakit. Habis kita sakit balik lagi ada. Musim sakit. Tapi tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim pembersihan dosa. Itu Pak. Sebagaimana dikatakan para ulama, sakit adalah tuhra. Tuhra itu pembersih. Allah ingin memberikan pahala buat kita. Jadi kita dikasih sakit. Ya, dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Kafarat, ya, sakit yang kita derita itu menjadi kafarah dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kepada manusia tetap dituntut untuk bertobat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kajian kita setelah 2 pekan lalu. Ya, terakhir pembahasan kita bahwa kita dituntut untuk mengimani, ya, meyakini tentang adanya, ya, ada yang disebut dengan al-hisab. Al-hisab, yaumul hisab. Kita akan dihitung-hitung berapa pahala kebaikan kita, berapa dosa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Hitung-hitung. Nah, setelah dihisab, ya, hisabnya lama. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, sejak kita akil balik itu direkam, ya. Perbuatan kita selama hidup di dunia direkam oleh Allah hingga kita wafat. Itu diputar ulang. Diputar ulang, diperlihatkan kepada kita. Dan ente dulu amal baiknya ini nih, dulu begini nih, dulu hari Senin hari ini tanggal sekian kamu melakukan ini. Kemudian hari berikutnya tanggal sekian kamu melakukan ini. Diputar ulang. Jadi lama tuh hisab. Lama. Makanya ya Rasulullah SAW ya sering berdoa, ya, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, ya, dan bangkitkanlah aku dalam keadaan miskin, ya, dan nanti halaulah aku, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, ya. Para ulama mengomentari doa ini kita disuruh miskin kalau begini, bukan begitu, ya. Tetapi mereka orang-orang miskin akan mendapatkan hisab yang ringan. Kenapa? Tidak banyak yang dihisab, tidak banyak yang ditanya. Kalau orang banyak duit, banyak ditanya. Banyak pemasukan, banyak pengeluaran, kan gitu Pak. Dari pemasukan dikit, pengeluaran dikit, ya apa mau ditanya? Kan begitu ya Pak. Nah, kalau pemasukan banyak, pengeluaran banyak ditanya, masuk dari mana aja, keluarnya kemana aja. Kan begitu pertanyaannya. Makanya dari salah satu guru kita di Habib Abdurrahman bin Syekh, ya, beliau saat ini udah nggak punya apa-apa. Ya, sebelum meninggal, ya, itu harta sudah diserahkan ke anak. Ini punya kamu, ini punya kamu, ini buat ini, yang tanah yang di sini buat adik, ini buat. Sertifikat sudah dibuat semua, sudah dibagi. Sertifikat dibuat. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Kata beliau, sekarang saya tidak punya apa-apa. Sekarang saya numpang di rumah kamu untuk saat ini. Jadi nanti meninggal udah nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya.
meninggal udah sudah numpang, anak usia sudah senja, sudah tua. Ya udah kita kalau punya harta banyak lah, mending bagi dulu dah. Ya, dibagi dulu. Karena biasanya ya, anak banyak harta banyak ya, kalau anaknya udah nggak pada akur kayak gitu ya, ujung-ujungnya nanti silaturahmi putus ya, marahan, adik sama kakak marahan ya, nggak mau akur. Kenapa dibaginya banyakan nah, gitu. Ya jadi bisa seperti itu. Nah itu hisab. Nah nanti ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghadapi hisab ini hisab yasira. Ya, hisab yang ringan. Nah, kenapa? Nah, dia mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan ya, sehingga menyebabkan dia dipermudah oleh Allah melewati hisab, melalui hisab tersebut. Ya. Ya bisa jadi dia punya harta banyak, tetapi semua hartanya itu banyaknya kepada kebaikan kan gitu. Jadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hisab yang dipermudah oleh. Nah, nanti setelah kita dihisab ya, catatan amal kita kemudian diserahkan kepada kita, digantung di leher kita. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah kita sampaikan 2 pekan lalu. Nah, ini kita akan bawa ke mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal. Ditimbang nih catatan amal kita ini, mana banyak dosa dan amalnya. Ya. Kalau banyakkan dosanya berarti mampir ke neraka agak lamaan. Ya. Kalau sedikit dosanya mampir juga sebenarnya ke neraka juga. Ya. Cuma bentaran doang. Bentaran aja udah lumayan itu. Ya. Bentarannya itu lumayan itu. Kenapa bentarannya lumayan? Karena Allah sudah mengatakan, wa inna yawman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat ya, itu sama dengan 1000 hari di dunia. Kalau kita mampir di neraka, anggaplah sejam aja udah mampir. Itu udah berapa hari, itu berapa minggu tuh kita mampir tuh. Kalau hitungan dunia ya, hitungan dunia, bukan hitungan akhirat. Hitungan akhiratnya mah sejam doang, tapi sama bandingannya lamanya itu sama dengan berapa minggu di dunia. Seharinya aja udah 1000 tahun kan gitu ya. Jadi lama ya, kebayang itu seperti apa. Sedangkan siksa yang paling ringan dalam neraka itu yaitu yang pernah kita sampaikan, orang menginjak bara api ya, otaknya mendidih. Gimana tuh, kita aja kesentuh api dikit udah ini kita ambil odol oleh sini gitu. Baru sentuh dikit ya, senggol doang dikit api, knalpot gitu, kena knalpot kakinya, waduh udah ini gak bisa jalan gitu. Baru itu doang. Tapi neraka gimana tuh, nginjak doang otak kita mendidih kayak gitu. Saking itu siksa yang sangat pedih di neraka. Nah nanti di Yaumul Mizan, setelah amal kita ditimbang ya, barulah kita akan berangkat melewati as-sirat ya. Berangkat melewati sirat ya. Apa itu sirat? Ini akan kita bahas ya. Wa bis-sirati wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Dan kita juga wajib beriman. Wa yajibul imanu aidan bis-sirat. Kita juga wajib mengimani, meyakini bahwa nanti kita akan melewati yang namanya sirat ya. Apa itu sirat? Wa huwa lugatan at-tariqul wadih. Namanya sirat itu adalah jalan yang jelas di hadapan mata kita nanti di akhirat. Jelas terlihat walaupun sangat tipis dan tajam, tapi jelas terlihat ya. Wa syar'an wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Menurut pengertian secara syara, yang namanya sirat itu adalah jembatan yang memanjang berada di atas neraka jahanam ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ada di mana? Ada di belakang sirat, di belakang sana tujuan. Ya. Jadi ada beberapa ilustrasi, gambar-gambar kita sekarang kalau melihat di handphone itu Siratal Mustaqim, klik keluar gambarnya, udah ada gambar orang jatuh di atas bawahnya neraka gitu. Ya, karena memang seperti itu, dalam beberapa riwayat hadis pun seperti itu ya, dijelaskan
Ya. Bahkan disebutkan wa adaqu minasy'ari, lebih tipis daripada rambut. Ya. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin itu, ya, tipisnya jembatan tersebut sama dengan rambut di belah 7. Rambut itu panjang di belah 7. Gimana gitu? Tipis banget. Ya. Nah, terus wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada saif. Ya. Lebih tajam daripada pedang. Ya. Lebih tajam dari pedang kalau buat nyembeli itu, Pak. Bisa buat nyembeli itu. Itu kalau udah bisa ngiris kertas itu udah tajam tuh. Ngirisnya pun nggak ada apa namanya, nggak nyangkut-nyangkut. Kalau nyangkut-nyangkut berarti masih belum tajam, ngasah lagi. Nah, lebih tajam dari itu. Namanya lebih tajam, bukan setajam itu, lebih tajam. Ya. Kira-kira nginjaknya gimana tuh? Ada yang seperti wa ahaddu kahaddi Musa, kahaddil Musa. Al Musa itu artinya seperti tajamnya silet. Tajam. Luar biasa tajamnya. Nah, bagaimana kita bisa lewat di situ? Nah, yang melewati itu adalah amal kita. Kita lewat dengan amal kita. Ini kita habis ditimbang tadi, kita lewat dengan amal kita. Pasti nggak terjadi? Pasti. Kata Allah, kata Rasulullah, yakin nggak sama Allah? Yakin kita. Kalau yakin sama Allah, apa yang dikatakan Allah pasti juga akan terjadi. Ya. Dan semua orang pasti melewati itu, menuju surga. Karena itu jalan satu-satunya menuju surga. Ya. Itu jalan satu-satunya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di sini disebutkan yamurru alaihin nas kulluhum jaa fil hadis, disebutkan di dalam riwayat hadis. Ya, riwayat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa yudrabu as-sirat, dan dibuat as-sirat itu jembatan sirat ini, ya, baina dhahri jahannam, berada di atas neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yajuzuha, dan saya nanti, kata Rasulullah, ya, bersama umatku adalah orang yang pertama dan kelompok yang pertama, umat yang pertama akan melewati sirat. Karena Rasulullah orang yang pertama masuk surga. Ya, pasti umatnya juga yang pertama masuk surga. Kalau pertama masuk surga harus pertama yang lewat. Maka kita bersama Rasulullah akan pertama kali melewati sirat. Dan kita juga yang pertama akan mendapatkan hisab. Ya, umatnya Rasulullah yang pertama dihisab, pertama ditimbang, kemudian melewati siratal mustaqim. Ya. Ini untungnya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ya. Kalau umat-umat lain nggak ada gitu, belakangan. Ya. Nabi Musa aja pengen, ya Allah, jadikanlah saya umatnya Rasulullah. Nabi Musa itu pengen jadi umatnya Nabi. Masa kita umatnya Nabi ogah-ogahan, ngamalin sunnah ogah-ogahan juga. Nah, Rasulullah mengatakan saya dan umatku akan melewati sirat itu pertama kali. Ya. Wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, dan ketika melewati sirat itu tidak ada yang berani berbicara, saking takutnya. Mulut gak bisa berbicara, jadi bisu. Kecuali para rasul. Hanya para rasul saja yang bisa berbicara. Dan ucapannya apa? Wada'war rusul yauma idzin Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya. Doa para rasul ketika rasul melewati sirat, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Rasulullah minta diselamatkan. Ya, Rasulullah aja minta diselamatkan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Allahumma sallim, Allahumma sallim, kata Rasulullah. Dan bukan cuma itu, ya. Rasulullah melewati sirat ini juga berdoa untuk umatnya, untuk kita juga doain juga nih. Ya Allah selamatkan umatku yang lewat. Ya. Itu doanya Rasulullah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan wa fi jahannama kalalib. Ya. Di neraka jahanam itu, ya, di atasnya neraka jahanam, ya, ada sirat, kemudian di atas lagi, di atas sirat itu ada namanya kalalib. Kalalib itu pengait, semacam besi yang di ujungnya bengkok, itu pengait besi, ya. Masalus syauqi sa'dan, seperti duri yang berada dari
negeri Sa'dan, ya. Dari negeri dekat daripada negeri Najd. Nah, di sana itu ada macam durinya bengkok ya. Nggak kayak duri salak. Pohon salak durinya lurus kan. Kan enggak, ini bengkok dia durinya, ujungnya bengkok. Kayak pancingan. Orang sering mancing kayak gitu. Tapi kalau pancingan kan dia bengkok ke atas gitu. Ya, kayak huruf lam. Kalau ini enggak, dia bengkok aja gitu. Ya. Jadi kalau nanti kita lewat di sana, ya ada beberapa orang yang lewat di situ akan terkena kaitan tersebut, jatuh, dikait, gitu. Ya, kena kaitan tersebut. Nah ini sebagaimana digambarkan di dalam hadis seperti itu. Rasulullah menyampaikan, dan ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lengkap itu disebutkan, ya, sebagaimana digambarkan, ya. Was-siratu haqqun yajuzuhul abrar wa yazillu anhul fujjar. Sirat mustaqim ini ya adalah benar adanya dan kita akan melewatinya, dan yang sanggup melewatinya nanti adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki amal yang soleh, ya, dan akan tergelincir dari jembatan sirat itu adalah orang-orang yang fujjar, orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa, ya, orang yang fasik. Wa inna minkum illa wariduha wa in minkum, sebagaimana digambarkan dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika khatman maqdiya, ya, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka dan akan melewati atas neraka tersebut. Allah sudah gambarkan seperti itu, ya. Baik yang amalnya banyak ataupun amalnya dikit ataupun gak punya amal, kafir, semua akan lewat di atas. Dan siapa yang akan jatuh ke dalam neraka, ya, itu tergantung amal kita nanti. Ya. Nah, di sini disebutkan wabihi kalalibun mislu syauqis sa'dan. Ghaira annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah fatahtafun nasu bi'amalihim. Nah, jadi di atas neraka jahanam ini, di atas jembatan sirat itu ada kalalib yang tadi disebutkan, ada pengait. Tapi bukan sekedar pengait saja, ya. Ada kalalib dan juga khatatif. Nah, ada khatatif. Ya, di samping itu ada besi yang besar, ya. Dan juga khatatif. Ya. Hasakatul mufaltaha. Besi yang besar, ya. Yang bisa menyebabkan orang terjatuh. Disenggol besi jatuh. Kalau ada lomba apa itu? Lomba 17 Agustus. Di bawahnya ada kali. Di atasnya ada bambu licin. Kita lewat jalan di situ. Sampai sana dapat hadiah. Tapi di situ ada digantung, ya, ada karung yang digantung udah diisi pasir yang gerak-gerak bolak-balik gitu. Karena itu kita lewat di situ kesenggol jatuh kayak gitu itu. Nah, itu bisa semacam itu. Tapi wallahu alam seperti apa bentuknya, tapi sudah disebutkan Rasulullah ada nanti seperti itu. Ada besi yang besar, ya, yang bisa menyebabkan kita jatuh, ada kaitan besi, ya. Dan juga nanti ada petir yang menyambar. Jadi ngeri ya. Ngeri banget itu. Ya. Udah tipis jalannya, ada yang ganggu lagi kan gitu, gak bisa fokus gitu. Nah, untungnya itu tergantung amal, bukan kreativitas seseorang, bukan. Kalau begitu kreativitas dari sekarang udah kita belajar udah gitu, nggak bisa. Itu tergantung amal. Ya. Laha syauqatun aqifah, ya, takunu binajd. Nah, ini disebutkan kalau dalam riwayat hadis ini, ya, di riwayat lain disebutkan seperti cabang duri, ya, yang bengkok yang ada tumbuh di daerah Najd. Nah, itu disebutkan dalam riwayat hadis seperti itu. Fayamurrul mu'minu qatarfil ain. Nah, nanti orang-orang yang beriman, ya, yang memiliki amal yang banyak, ya, setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melewatinya qatarfil ain, seperti mata yang berkedip. Bentar doang, udah lewat, udah sampai sana. Kedipan mata doang sampai ke sana. Lebih cepat dari kilat. Ya, lebih cepat dari kilat. Bisa melebihi
kecepatan cahaya. Itu. Wa kal barqi, dan ada juga nanti yang akan melewatinya seperti kilat. Cepat tuh. Seperti kilat menyambar, ya. Udah sampai di ujung. Baru ngelangkah udah sampai di ujung. Ya. Wa karih, dan ada yang akan lewatnya seperti angin yang bertiup. Ya. Wa qattair, ada yang melewatinya seperti burung terbang. Ya. Wa ka'ajawidil khail. Nah, dan ada yang seperti kuda. Ada yang seperti kuda. Warrikab, ya, dan seperti kendaraan. Ada seperti naik kendaraan. Ya. Ada ulama mengatakan nanti kalau kita berkurban, ya, kalau kita berkurban nih, binatang yang kita kurbankan itulah nanti kendaraan kita melewati sirat. Ya, itu dari riwayat begitu. Ya. Itu kendaraan kita melewati sirat. Ya. Nah kalau begitu saya berkurbannya pakai kuda gitu kan, biar cepetan dikit. Enggak, kuda enggak masuk. Ya. Karena kuda enggak masuk hewan yang bisa dikurbankan. Ya. Nah ini gambaran orang-orang yang akan melintasi, ya, jembatan sirat gitu. Ini bukan dongeng, bukan cerita, Kak. Ini gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Kenyataannya lebih dahsyat dari itu. Ya. Kenyataannya lebih dahsyat dari itu. Sama dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Di dalam surga itu nanti akan ada air di bawahnya, ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada air yang mengalir, ada sungai yang mengalir airnya, gitu. Khalidina fiha. Kenapa digambarkan sungai yang mengalir? Di dunia juga ada sungai mengalir, kan gitu bahasa kitanya kan. Emangnya itu doang di neraka, di surga itu enggak sungai mengalir? Enggak. Mengalir, sungai yang mengalir dalam surga itu lebih bagus, lebih indah, lebih sejuk airnya dibandingkan air yang paling sejuk yang mengalir di dunia ini. Ya. Kita kalau melihat air mengalir itu, indah banget, pengen kita langsung nyebur di situ. Nah itu. Ini lebih dari itu. Itu hanya gambaran, ya. Itu hanya gambaran saja, tapi sebenarnya lebih indah dari itu. Tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia keindahan surga. Begitupun, ya, dahsyatnya siksa api neraka, ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Luar biasa. Ya. Nah, di sini di dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim, tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Nah, nanti orang-orang yang beriman ini akan berjalan melewati sirat ini, ya. Sedangkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas jembatan sambil berdoa. Apa doanya Rasulullah? Yaqul, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Ya Allah, selamatkan dia. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia. Doain kita. Ya. Rasulullah nih doain kita. Untung kita jadi umatnya Rasulullah. Ini bulan udah selesai belum di bulan Maulid, ya. Banyak gak kita di bulan Maulid ini bersalawat kepada Rasulullah? Rasulullah udah, ya, dan akan seperti itu nanti Rasulullah, ya, menolong kita. Hatta ta'jiza a'malul ibadi hatta yaji'ar rajulu fala yastati as-sir illa zahfa. Nanti, ya, sampai umatnya Rasulullah yang terakhir yang kesulitan melewati sirat itu, ya, itu pun didoakan oleh Rasulullah, selamatkan dia, selamatkan. Karena Rasulullah nggak bisa turun langsung menariknya, hanya bisa berdoa untuk orang tersebut karena tergantung amal kita, ya, tergantung amal kita. Nah, sampai nanti yang terakhir melewatinya itu seorang laki-laki, ya, yaji'u, yang dia datang, ya, fala yastati'u sara illa zakhfa. Dia tidak bisa berjalan melewati jembatan tersebut melainkan hanya dengan merangkak saja. Merangkak. Dia menarik badannya dengan tangannya, merangkak. Kakinya udah nggak bisa. Dia udah nggak bisa. Sekitarnya apa? Ngesot tuh bisa. Ya. Saking apa? Sedikitnya amal yang dia miliki. Dan yang seperti ini nanti yang akan tertarik oleh kawat-kawat yang tadi itu, tarik masuk neraka dulu, ya. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Sampai nanti ada lagi yang terakhir, yang paling terakhir lagi, ya. Di mana mereka ini
melewati jembatan dengan menyeret badannya. Udah nyeret badannya. Di mana itu? Ya. Luar biasa, huru hara ya, melewati Shiratal Mustaqim. Ya. Nah, ini beberapa gambaran ya yang akan kita lalui nanti ya. Gambaran bagaimana manusia akan melewati Shiratal Mustaqim itu. Nah, dalam riwayat lain disebutkan juga ya, wa tursalu amanatu warrahim, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus amanah dan rahim. Maksudnya amanah di sini ya, amanah yang kita lakukan di dunia. Kita dapat amanah di dunia, kekuasaan ya, jabatan ya, kita bisa menjalankannya dengan amanah. Warrahim, dan silaturrahim. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah salah satu sahabat ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala an ya, beliau mengatakan nanti ya, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah, akan diutuslah ya amal ibadah manusia ya yang disebut dengan apa? Silaturrahim dan juga amanah, yang berada di kanan kiri, jambatai sirat yaminan wa shimalan, berada di kanan kiri Shiratal Mustaqim ya, di kanan kiri yaminan wa shimalan. Fayamurru awwalukum kal barqi qultu bi ayyi anta wa bi abi anta wa ummi syai'un kamaril barqi ya. Nanti setelah itu ya, di samping-samping amal, di samping sirat ini ya, tadi ada silaturrahim dan ada juga amanah ya. Di sana nanti orang-orang yang memiliki amal ibadah, amal soleh yang banyak di dunia akan melewatinya seperti petir menyambar ya. Ada sahabat yang bertanya, seperti apa sih petir menyambar? Seperti yang kau lihat petir menyambar, seperti apa kecepatannya? Nanti seperti itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, kaifa yamurru? Seperti apa itu? Ya. Yamurru kamarril barqi. Mereka melewati seperti kecepatan kilat, ya. Nah, sampai nanti ada yang melewatinya seperti kamarris sahab, kamarit tarfata'ain, ya. Ada yang merwasyaddir rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyukum qa'imun 'alas sirat wa yaqulu rabbi sallim. Ini sama dengan riwayat yang tadi. Ini sama dengan riwayat tadi ya. Jadi jelas ya bahwa kita nanti akan diberikan pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di suatu waktu pernah Rasulullah di suatu waktu menangis. Ya, menangis. Ketika menangis datanglah malaikat Jibril. Ya, berkata, "Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Aku membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, mereka umatmu, silahkan azab. Itu bahasanya begitu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ingin ampuni, silahkan ampuni ya Allah, karena mereka adalah hamba-hambamu. Ini ucapannya Nabi Isa. Udah capek bertahun-tahun berdakwah, hanya berapa puluh yang ikut beriman ya. Udah kalau begitu udah terserah engkau ya Allah, mau diazab ya, mau diampuni terserah engkau. Tapi Rasulullah tidak mau seperti itu. Rasulullah ingin semua kita ini umatnya Rasulullah masuk surga. Gak mau lepas kita, biarin aja dah, udah mau masuk surga masuk neraka terserah, suka-suka dah. Gak ada begitu Rasulullah ya. Rasulullah pengen kita semua masuk surga ya. Sampai tangisan Rasulullah ini menggoncangkan arasnya Allah. Sampailah kemudian malaikat Jibril melaporkan hal demikian kepada Allah, walaupun Allah sebenarnya sudah tahu ya, tapi Allah ingin menunjukkan kebesarannya sehingga turun firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ya, dalam surah Al-Qur'an, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah apa yang engkau senangi sesuai dengan keinginanmu. Rasulullah ingin semua umatnya masuk surga, diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya. Sudah dapat jaminan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, faman ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ya.
Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani ya, dakhalan nar. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan masuk ke dalam neraka. Itulah yang tidak, yang enggan masuk neraka. Jadi kita sudah mendapatkan jaminan ya. Tinggal kita nih ya, tinggal kita mau masuk surga apa kagak nih. Mau masuk surga, amalkan ini, amalkan itu. Gak mau masuk surga ya terserah, suka-suka dah. Yang penting sudah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Nah, serah kita ya. Nah, bulan Maulid ini banyak-banyak bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan siapakah, bagaimana amalan yang harus kita lakukan ya agar kita bisa selamat? Nanti akan kita bahas berbagai macam amalan. Nah, sebelumnya qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-siratu jisrun mawdu'un ala matni jahannam wa anna al-jannata wara'a dzalika famarra 'alaihi an-nasu bihasbi a'malihim. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang imam besar ya yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu Pak, kalau dijilid itu tebalnya segini, 4 jilid. Tebalnya segini doang. Jadi ada 4 segini, satu jilidnya segini tebalnya. Ada 4. Nah. Disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Banyak ya. Sampai segini syarahnya. Syarahnya itu dikasih penjelasan, ini hadis Nabi, kasih penjelasan. Banyak banget syarahnya. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau juga. Nah, beliau menjelaskan ya, mempertegas lagi ya bahwa nanti kita akan melewati sirat al-mustaqim itu bihasbi a'mali, sesuai dengan amal-amal kita semua. Ya. Faminhum an-naji, di antara mereka ada yang selamat. Siapakah yang selamat itu? Wa huwa man zadat hasanatuhu ala sayyiati. Tadi. Yang akan selamat adalah orang-orang yang kebaikannya melebihi keburukannya. Lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Awistawa atau sama. 50-50 sama. Itu nanti insyaallah akan selamat. Au yujawizuhullahu anhu, atau bisa juga orang itu sebenarnya keburukannya lebih sedikit, amal baiknya lebih sedikit, banyakkan amal jahatnya, amal buruknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada dia sehingga dia bisa lewat. Ini rahmatnya Allah. Wa minhum as-saqit, dan ada juga yang jatuh. Siapa mereka? Wa huwa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi illa man tajawazallahu anhu. Yang akan jatuh nanti adalah orang-orang yang keburukannya lebih banyak daripada amal solehnya. Itu bakal jatuh, pasti jatuh ya. Illa man tajawazallahu anhu, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Nah, siapa yang diselamatkan Allah itu tergantung rahmat Allah ya. Tergantung amal yang kita lakukan di dunia. Fasaqitu minal muwahhidin yu'azzabu ma sya'allah summa yukhraju bisyafa'ati wa ghairiha. Orang yang terjatuh nanti ya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang kufar, orang yang tidak beriman nggak bisa dibahas lagi itu pasti jatuh. Nah, orang yang beriman yang terjatuh juga ya, karena hidupnya di dunia ya penuh dengan kemaksiatan, akhirnya dia terjatuh, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tergantung daripada amalnya, dan Allah yang menentukan itu semuanya, berapa lama dia akan ada di neraka, dan akan dikeluarkan bisyafa'ah, dengan pertolongan ya, dengan syafaat, baik itu syafaatnya Rasulullah ataupun syafaat dari keluarganya ya. Kita bahas tentang jihad ya, mujahid, orang yang mati meninggal ya dalam sabilillah akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan pertolongan kepada 70 dari keluarganya. 70 orang dari keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya ya, mertuanya, cucunya, masuk semua tuh. Dia diberikan itu makanya gini, makanya istilah 7 turunan. 7 turunan. 7 turunan itu dari hadis Nabi ya, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid atau sabilillah
maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada 70 dari kerabatnya. Ya, 70 orang dari kerabatnya, berapa tingkat ke atas itu, diberi pertolongan. Ya. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam neraka nanti tetap diazab oleh Allah dalam neraka sampai datang pertolongan untuknya. Dalam riwayat disebutkan sampai nanti terakhir keluar dari neraka, ya, umat yang terakhir keluar dari neraka, ya. Diceritakan bahwa dia ini, ya, menangis-nangis berada di neraka paling bawah, terimpit oleh batu. Nanti ada suatu umatnya Rasulullah, ya, yang saking banyaknya dosanya, dia berada di neraka yang paling dalam, ya, terimpit batu. Saking lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memohon-mohon pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini umat yang terakhir dikeluarkan oleh Allah, dicari-cari oleh malaikat, di mana dia? Nah, baru ketemu, dikeluarkan oleh Allah. Dan dia keluar, dimandikan dulu, ya, dibersihkan dulu, baru masuk ke dalam surga. Dimandikan dulu, tadinya kulit-kulitnya melepuhi, dia diganteng lagi. Jadi ganteng lagi. Yang tadinya dia masuk neraka dalam keadaan kondisinya seperti semula, ya, dia kemudian berubah menjadi muda, ya, dimudahkan kembali dan masuk ke dalam surga. Nggak ada istilah tua, ya. Masuk ke dalam surga, ya, nggak ada yang tua dalam surga. Bapak-bapak sekarang udah berapa umur? 50, 60. Nanti masuk surga umur 30 tahun, muda lagi, ya. Muda kita nanti masuk surga. Ada orang tua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk surga nggak wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, nggak ada orang tua masuk surga. Itu balik, dia nangis, dia balik. Waduh, gimana nih, dia tua, nggak ada yang masuk surga, katanya tua. Akhirnya Rasulullah kasihan, dia baru bercanda doang nih. Rasulullah panggil, wah sini, ya ajuz, sini balik. Maksud saya, orang tua yang sekarang ini meninggal, ketika akan dimasukkan Allah ke dalam surga, dibalikkan kepada usianya yang muda. Jadi muda lagi kita masuk surga. Walaupun sekarang tua nih Pak, ya. Nanti masuk surganya muda lagi ke dalam surga. Ya. Bro, saya mah meninggal umur 80 tahun, ntar kan kata Nabi, ada sabda Nabi kan, sebagaimana orang itu meninggal, ya seperti itulah dia akan dibangkitkan. Berarti kalau meninggalnya tua, jadi bangkit nanti tua juga kita kalau begitu. Walaupun dibangkitkan dalam keadaan tua, tetapi setelah hisab, ya, setelah dilakukan hisab dan akan ditentukan masuk ke dalam surga, maka dia dibalikkan menjadi mudah lagi masuk ke dalam surga. So, ya. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan syafaat dari mana? Wa ghairiha, ya, bukan dari Rasul saja, dari mana saja. Maka dalam riwayat hadis disebutkan hanya 2 yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Apa itu? Ya, puasa yang kita kerjakan. Puasa, wal Quran, dan Al-Quran yang kita baca. Selain daripada syafaatnya Rasulullah, ya, yang bisa memberikan syafaat pertolongan buat kita, puasa Ramadan yang kita kerjakan, ya, dan juga Al-Quran yang kita baca. Nah, hitung-hitung nih, ya, berapa hari, berapa kali kita baca Quran dalam sehari, berapa baris yang kita baca, ya, mana banyakan, ya, barisnya Al-Quran atau barisnya WhatsApp yang kita baca. Nah, begitu betul. Ya. Wan naji qad yakunu alaihi, ya, tabi'atun walahu hasanatun wa tuwaziha atau tazidu alaiha, ya, fayu'khadhu min hasanatihi ma ya'dilu tabi'atahu wa yakhlus minha. Nah, nanti ada juga yang selamat itu, ya. Nanti dia akan mengajak keluarganya, dan ini tadi, ya, mengajak keluarganya dari amal yang dia kerjakan itu, saking banyaknya amalnya nih, ya, dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagi amalnya, ya, memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarganya. Nah, ini masuk dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan qad kanat Abdullah bin Rawaha, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawaha, ya. Suatu ketika wadi'an ra'sahu ala fi hijri imra'atihi, dia tidur-tiduran di atas
di atas kaki istrinya, tiduran di atas kaki istrinya. Anggaplah tidur di atas paha istrinya, tiduran. Fabaka, tiba-tiba ini sahabat Abdullah bin Rawahah nangis dia. Ya. Fabakat imra'atuhu. Ternyata istrinya ikutan nangis juga. Ya. Lalu Abdullah bin Rawahah nanya, "Kamu kenapa nangis?" Ya. Abdullah bin Rawahah nanya istrinya, "Kenapa nangis?" Ya. Istrinya nanya, "Saya ngelihat kamu nangis, saya nangis juga." Gitu. Nah, lalu ditanya. Ya. Qala, lalu berkata, "Inni, kenapa engkau menangis?" Ya, ra'aitu katabki fabakaitu. Qala inni dzakartu qaulallahi azza wa jalla. Saya menangis ini karena saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha. Ya, Allah mengatakan tidak ada satupun dari manusia ya melainkan akan melewati itu yang namanya siratal mustaqim di atas neraka jahanam. Ya. Dan Abdullah bin Rawahah berkata, "Fala adri, saya tidak tahu wahai istriku, ana anunji minha amla, apakah kita ini diselamatkan atau tidak. Gak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi kita apakah kita akan selamat atau tidak. Bahkan yang banyak amal pun tidak ada jaminan. Kalau di dunia kita udah merasa saya udah banyak puasa, saya udah banyak bersedekah, belum tentu. Tidak ada jaminan. Ya. Maka banyak-banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari keselamatan Allah, ya, keselamatan diberikan Allah kepada kita. Maka disebutkan faman kana minhum asra i'radan amma harramallahu kana asra'u mururan fi dzalikal yaum. Barang siapa yang segera melaksanakan perintah Allah, merekalah yang akan segera melewati siratal mustaqim. Barang siapa yang suka melambat-lambatkan perintah Allah, dia akan lambat nanti melewati siratal mustaqim. Maka dalam riwayat Rasulullah dikatakan bahwa orang yang banyak jalannya menuju masjid, ya, sering berjalan menuju masjid, ya, bukan berarti ya sekarang kalau naik motor gimana Pak Ustaz? Ini sama aja maksudnya. Maksudnya di sini sering berangkat ke masjid, baik itu jalan kaki ataupun naik kendaraan, itulah nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melewati siratal mustaqim. Ya, itu dalam riwayat hadis, orang yang sering berangkat ke masjid, ya, jalan ke masjid, baik itu naik kendaraan atau jalan kaki, itulah yang akan dipermudah melewati siratal mustaqim. Jauh masjidnya, itu lebih. Zaman dulu Pak, zaman dulu nih, ada seorang sahabat, dia kalau berangkat ke masjid, dia selalu berada di saf terdepan paling kanan. Di Rasulullah itu kalau sudah salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Rasulullah itu langsung menghadap seperti ini ke saf depan. Kadang Rasulullah itu berada di samping seperti ini, ada begini agak miring, ya, agak miring. Kadang juga miring ke sana kanan. Ya, itu ada beberapa riwayat. Maka imam dalam mazhab Syafi'i, ya, lebih bagusnya itu miring ke kanan, ke sana. Ya, walaupun boleh berhadapan dengan makmum, gitu. Tapi kurang bagus terlihat. Apalagi kita bukan orang tua yang dituakan. Kalau orang tua yang dituakan, yang disegani, boleh hadap makmum langsung. Nah, kalau kita makmum yang masih muda-muda, ya gitu, hadap ke kanan. Nah, ada seorang sahabat ini tiba-tiba suatu waktu nggak hadir sholat, ya, nggak hadir dia sholat. Ditanya, ya. Ditanya oleh Rasulullah, di mana si fulan kok nggak sholat? Biasanya dia ada di pojok. Ada berita, wahai Rasulullah, dia lagi sakit, wahai Rasulullah. Lalu ditanya, udah kita jenguk sahabat. Ya. Lalu para sahabat, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain berangkat ke rumahnya. Perjalanannya disebutkan dalam riwayat hadis 3 jam baru nyampe rumah. Bayangkan Pak, tidak pernah ketinggalan sholat subuh. 3 jam menuju rumahnya ke masjid Rasulullah. Berarti kalau subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4 lewat 20 menit. 3 jam sebelumnya dia udah berangkat tuh ke masjidnya Rasulullah. Buat apa? Buat sholat jamaah. Udah kita baru adzan. Kan begitu ya. Belum adzan, belum qomat, bentar udah qomat dah gitu. Soalnya tinggal turun doang kan di sana begitu. Nunggu qomat. Ini sahabat Rasulullah 3 jam sebelum adzan, ya, sebelum adzan dikumandangkan dia udah berangkat. Ya, ini saya saking sahabat tuh. Nah, yang sahabat ini ketika akan meninggal, ya, ada ucapan yang tidak bisa dipahami oleh istrinya. Ya. Salah satunya ucapan tersebut, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Datanglah malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian tersenyum.
Rasulullah mengatakan, maksud dari ucapan suami engkau kenapa tidak lebih jauh? Itu perjalanan dia setiap hari menuju masjid salat berjamaah. Dia pengen lebih jauh lagi, padahal udah 3 jam tuh, pengen jauh lagi karena melihat pahalanya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kita semuanya menuju masjid. Allah Subhanahu wa taala, ya sisa umur kita ini perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke masjid di masa muda, melanglang buana, cari sana sini, ya cari nafkah, ya di usia yang tua di atas 40, ya kita lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya perbanyak amal, sering-sering menuju masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita